Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal usaha saya, yaitu Serious Publishing. Adapun latar belakang saya mendirikan Serious Publishing karena kami sebagai generasi muda menyadari akan pentingnya bacaan yang berkualitas bagi masyarakat muda maupun tua agar pendidikan di Indonesia ini semakin membaik. Maka dari itu, kami ingin berpartisipasi aktif akan permasalahan tersebut sehingga kami memutuskan untuk mendirikan usaha penerbitan yang akan kami beri nama Serious Publishing, yang rencananya untuk memulai usaha akan dimulai dari daerah Kerinci dan sekitarnya. Selanjutnya, tujuan dan manfaat kami mendirikan perusahaan Serious Publishing ini yaitu pertama, untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia dengan menyediakan bacaan yang berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat. Kedua, untuk meningkatkan hobi membaca masyarakat. Dan yang terakhir, untuk membantu pelatihan penulisan dengan sarana dan prasarana yang bebas biaya bagi peminat menulis pada generasi muda. Di sini terdapat logo untuk perusahaan kami. Kata serius berasal dari bahasa Yunani yang artinya berkilau. Selain itu, bintang ini juga disebut sebagai bintang pelangi, dan kami berharap usaha penerbitan Serious Publishing ini dapat selalu bersinar dan tidak menghadirkan satu jenis buku saja. Adapun target pasar kami itu semua kalangan, karena kami tidak menjual hanya satu jenis buku saja, dan kami akan menjual semua jenis buku untuk semua kalangan. Dan yang kedua, strategi promosi. Kami akan mempromosikan usaha kami melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan kami akan turun lapangan. Dan yang ketiga, strategi pemasaran. Adapun strategi pemasaran yang kami lakukan adalah dengan cara mengirimkan naskah melalui email ataupun mengikuti kelas menulis yang akan kami adakan. Selanjutnya, metode pelaksanaan. Untuk lokasi usaha ini, kami memilih lokasi di rumah saya sendiri. Jadi segala aktivitas produksi dilakukan di rumah saja karena keterbatasan modal yang dimiliki untuk menyewa tempat usaha. Dan untuk waktu pelaksanaannya untuk setiap hari Senin sampai Jumat, dan waktu dari pukul 8 sampai pukul 5 sore. Selanjutnya, barang produksi yang kami butuhkan. Yang pertama, barang produksi untuk sekali beli. Yang pertama, komputer. Yang kami butuhkan 2 komputer dengan harga satu komputer Rp2.100.000 dan totalnya Rp4.200.000. Di sini kami juga membutuhkan meja 2 yang harganya satu meja Rp424.000. Jadi totalnya Rp848.000. Kursi 2 buah yang harganya per buah Rp212.000. Jadi totalnya Rp424.000. Di sini kami juga membutuhkan kamera satu yang harganya 1 juta. Fax 1 yang harganya Rp790.000. Printer
2 yang harganya per buah 2 juta dan totalnya 4 juta. Pemasangan WiFi 200.000. Jadi semua total biaya untuk barang produksi yang satu kali beli itu 11.462.000. Yang kedua, barang produksi yang untuk digunakan per bulan. Pertama, spidol 2 buah yang harga per buahnya 5.000, jadi totalnya 10.000. Kertas A4 80 gram 5 pak yang harga per paknya 50.000 dan totalnya menjadi 250.000. Dan ketiga, amplop coklat 30 lembar yang harga per lembarnya 1.000, jadi total harganya 30.000. Amplop putih 30 lembar yang harganya Rp1.000 dan total harganya Rp30.000. Jadi total biayanya yaitu Rp220.000. Selanjutnya, rencana penghasilan. Dalam dan rencana penghasilannya per bulan yaitu untuk penjualan buku fiksi 40 buah yang harga per buahnya 50.000 dan untuk buku non-fiksi kami berharap terjual 70 buah yang harga per buahnya 20.000. Jadi totalnya untuk buku fiksi 2 juta rupiah dan buku non-fiksi 1.400.000 rupiah. Dan dana yang dibutuhkan dalam sebulan adalah 1 juta, termasuk untuk bayar listrik dan gaji 1 karyawan. Dan untuk estimasi keuntungan atau laba per bulan yaitu Rp2.400.000. Selanjutnya untuk jadwal kegiatan yaitu untuk minggu pertama melakukan pembelanjaan untuk perlengkapan produksi dan keperluan lainnya yang diperlukan. Minggu kedua melaksanakan promosi di media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lainnya. Minggu ketiga menyeleksi naskah yang masuk dan juga mencari karya tulis di aplikasi kepenulisan seperti Wattpad, KBM, ataupun aplikasi lainnya. Dan minggu keempat baru grand opening. Selanjutnya menganalisa kelayakan usaha melalui aspek keuangan. Yang dilakukan adalah mencari payback period yang disingkat menjadi PP. Adapun rumusnya yaitu investasi atau modal awal dibagi dengan kas bersih dikali dengan 1 tahun. Jadi payback period pada usaha ini yaitu 0,52517330719113. Maka payback periodnya adalah 1 tahun. Berdasarkan perhitungan PP ini, maka diperoleh lebih kecil dari umur investasi, maka usaha tergolong layak. Selanjutnya mencari ARR dengan cara rata-rata EAT dibagi dengan rata-rata investasi. Di sini rata-rata EAT-nya 7.934.000.000 rupiah dan rata-rata investasinya 7.500.000. Jadi 7.934.000 rupiah dibagi dengan 7.500.000, maka hasilnya 1,057%.
Dan yang ketiga, mencari NPV-nya itu dan di sini didapatkan NPV untuk usaha ini itu 12.957.563 rupiah. Dikarenakan NPV-nya lebih besar dari 0, maka usaha ini layak untuk dijalankan. Selanjutnya, mencari internal rate of return atau IRR. Di sini didapatkan hasilnya IRR-nya 47,6%. Jadi, dikarenakan IRR lebih besar dari bunga pinjaman atau IRR lebih besar dari diskon rate, maka usaha ini dapat diterima dikarenakan IRR-nya 47,6% dan lebih besar dari diskon rate-nya 20%. Dan yang kelima atau terakhir, mencari profitability index atau PI. Di sini didapatkan profitability index-nya yaitu 571,24%. Dan di sini PI-nya lebih besar dari 1 dengan nilai PI 571,24%, maka usaha ini dapat diterima. Dari hasil uji kelayakan dari aspek keuangan, dapat disimpulkan bahwa usaha ini atau usaha penerbitan serious publishing layak untuk dijalankan. Sekian penjelasan dari saya. Untuk lebih jelasnya bisa lihat lihat proposal usaha saya yang ada di deskripsi. Terima kasih.